Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMK Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas tentang area atau luas daerah suatu bidang yang dibatasi oleh segmen garis, dan kita juga akan membahas tentang notasi sigma. Sebelumnya kita review kembali ya tentang poligon, yaitu suatu daerah bidang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Seperti yang sudah kita kenal, ya, sudah cukup kita kenal sebelumnya. Misal kita punya sebuah persegi panjang ya, dengan panjang L dan lebarnya W, maka kita tahu luas daerah ini adalah panjang dikali lebarnya itu L dikali W. Begitu juga dengan jajaran genjang, ya. Ini adalah alas kali tingginya, ya, D dikali H. Karena ini jajaran genjang ini kalau kita lihat ini bidangnya ini ya, ini akan kongruen dengan yang ini ya. Jadi ini bidang sini akan sama dengan persegi panjang ini ya, sehingga luasnya sama dengan luas persegi panjang. Nah, sedangkan untuk segitiga kita bisa memandangnya sebagai setengah dari jajaran genjang ini, sehingga luasnya akan sama dengan setengah kali alas kali tingginya. Nah, apabila kita punya suatu poligon ya, kita ingin mencari luas daerahnya, maka kita bisa melakukan suatu cara, yaitu dengan mempartisinya menjadi beberapa bagian ya. Disebut saja area 1, A2, 3, 4, dan 5, sehingga luas dari poligon ini secara keseluruhan adalah luas A1 ditambah A2 tambah A3, A4, dan A5. Nah, ada suatu masalah yang sangat terkenal, yaitu dipecahkan oleh Archimedes, di mana dia ingin mencari ya, luas dari lingkaran. Dari lingkaran, dengan memanfaatkan konsep poligon ini, dia mendekatkannya dengan cara memasukkan suatu poligon ya, ini dengan 4 sisi di sini, kemudian makin gunakan misal 5, 6, kemudian kita pakai ada 7 ya, ada 7 sisi dan seterusnya sampai sisi Tn. Maka akan terlihat di sini ya, luas lingkaran ini, luas poligonnya akan mendekati luas lingkaran yang seharusnya ya. Begitu juga pendekatannya bisa juga mendekati dengan poligon yang berada di luar lingkaran, akan menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan luas yang sama nantinya. Nah, artinya luas lingkaran ini kalau kita tuliskan dalam konsep limit akan sama dengan ya, limit n menunjukkan hingga dari area atau luas daerah dari poligon n, dari Pn. Oke, selanjutnya notasi sigma ya. Misal kita ingin menjumlahkan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai 100 kuadrat. Nah, penulisan penjumlahan ini akan selanjutnya kita notasikan dengan penggunaan notasi sigma. I sama dengan 1 sampai 100 dari I kuadrat, di mana ini adalah indeksnya. Artinya bilangan bulat berjalan dari 1 sampai 100, di mana I kuadrat ini menunjukkan bentuk dari pola bilangan ini. Contoh lain misal A1 ditambah A2 sampai AN. Artinya ini kalau kita tuliskan dalam notasi sigma, ini akan sama dengan sigma ya, I dari 1 sampai N. Nah, dimana indeksnya itu ada AI, A berindeks I. Ini kalau I-nya berjalan dari 1, jadi A1, A2, ditambah 3, dan seterusnya sampai AN. Nah, notasi sigma sendiri ini merupakan huruf kapital Yunani yang dalam bahasa Inggris kalau kita terjemahkan setara dengan kita menjumlahkan semua bilangan ya dengan bentuk berdasarkan indeks I-nya. Jadi indeks I artinya nanti indeksnya bisa menggunakan apa saja ya, yang itu ini indeksnya I. Dan dimulai dari bilangan bulat yang terletak pada notasi di bawahnya sampai dengan notasi bilangan yang ada di notasi sigma yang di atas notasi sigma. Sebagai contoh ya, misal sigma dari I dari 2 sampai 4 AI BI. Artinya ini indeksnya berjalan dari 2 sampai 4. Jadi kita masukkan A2 dikali B2 ya, ditambah I-nya 3 jadi A3 B3, ditambah I-nya 4 A4 dikali B4. Sehingga sigma I dari 2 sampai 4 AI BI adalah penjumlahan ya dari A2 B2 ditambah A3 B3 ditambah A4 A4. Nah, contoh lain misal kita punya sigma J sama dengan 1 sampai N seper J, jadi artinya J-nya berjalan dari 1 sampai N, jadi seper 1, seper 2, dan seterusnya sampai penjumlahan seper N. Nah, contoh lain, sigma K dari 1 sampai 4, kemudian K per K kuadrat ditambah 1. Nah, ini K-nya berjalan dari 1 sampai 4, tinggal kita ganti ini 1, kemudian 2, 2, 2 kuadrat, K-nya 3 jadi 3, 3 kuadrat, K-nya 4, 4 per 4 kuadrat plus 1.
Nah, jika CI ya sama dengan J untuk semua I, maka sigma I dari 1 sampai N CI ini adalah C ditambah C dan seterusnya sebanyak N suku. Artinya sigma I dari 1 sampai N dengan C ya, suatu konstanta. Nah, ini tidak ada indeks I di sini ya, hanya konstanta saja. Artinya ini akan sama dengan perkalian ini batas dari sigmanya, jadi N dikali C ya. Jadi C-nya sebanyak N. Menjumlahkan C sebanyak N artinya N dikali C. Contoh ya, sigma I dari 1 sampai 5, ini 2, artinya 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya, ini artinya 2 ditambahkan 2 sebanyak 5 kali. Begitu juga dengan sigma I dari 1 sampai 100 dari min 4, artinya kita menjumlahkan min 4 sebanyak 100 kali, atau 100 dikali min 4 sama dengan min 400. Nah, sifat-sifat sigma, jika C-nya konstanta, maka berlaku sifat berikut. Ya, jadi sigma I dari 1 sampai N CAI, C-nya konstanta, bisa kita keluarkan jadi C sigma AI. Penjumlahan, ini penjumlahan bisa kita pisah ini linier, artinya ya, jadi sigma AI ditambah sigma DI, dan sigma AI dikurang sigma DI. Nah, kita akan terapkan sifat-sifat itu di contoh berikut ya. Kita lihat buktinya dulu terlebih dahulu, misal yang A saja yang kita buktikan, jadi sigma I dari 1 sampai N CAI, artinya ini kalau kita tuliskan ke dalam notasi sigma yang berdasarkan definisi tadi, berarti I-nya berjalan dari 1 sampai N. Jadi sigma CAI dari I dari 1 sampai N adalah CA1 gitu ya, ditambah CA2, ditambah dari 1 sampai CAN. Jadi kita lihat berlaku distributif di sini, ada C, ada C, ada C, berarti C-nya bisa kita keluarkan sehingga C dikali A1 ditambah A2 dan sampai A. Nah, ini kita kembalikan ke definisinya. Ini adalah notasi sigma AI ya, sigma AI I dari 1 sampai N. Ini terbukti sifat yang pertama tadi. Untuk sifat yang kedua dan ketiga bisa Anda coba sebagai latihannya. Nah, contoh 1, andaikan sigma AI dari I dari 1 sampai 100 sama dengan 60, kemudian kita punya sigma DI dari I dari 1 sampai 100 sama dengan 11, maka kita akan menghitung, misal kita akan menghitung sigma I dari 1 sampai 100 dari 2AI min 3DI ditambah 4. Nah, artinya kita terapkan 3 sifat tadi, maka ini linearitasnya tadi menjadi sigma 2AI min sigma 3DI ditambah sigma 4. I dari 1 sampai 100. Nah, ini konstan bisa kita keluarkan jadi 2 sigma AI menjadi 3 sigma DI. Ini adalah tadi yang pakai sigma NC tadi, jadi 100 kali 4, 400 nanti jadinya. Nah, ini diketahui soal sigma AI 60, sigma DI 11, tinggal kita substitusikan di sini, kita ganti di sini, sehingga kita peroleh hasil akhirnya 480. Oke, baik. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, misal tunjukkan bahwa sigma I dari 1 sampai N dari AI plus 1 dikurang AI sama dengan AN plus 1 dikurang A1. Artinya, kita cukup menyederhanakan yang ruas kiri ini. Ya, sigma AI plus 1 dikurang AI, artinya I masukannya 1. Artinya A1 tambah 1, A2 dikurang A1, yang ini cukup pertama. I-nya 2, A3 dikurang A2, I-nya 3, A4 dikurang A4, dan seterusnya sampai I-nya sebelum N ada N-1, jadi AN-1 tambah 1, ya. Kemudian ada AN-1, nah terakhir AN plus 1 dikurang AN, ini sukuran terakhir. Nah, ini kalau kita susun secara teratur, maka akan menjadi seperti ini ya, min A1, A2 dikurang A2, A3 dikurang A3, ini A4 dikurang A4, dan seterusnya sampai min AN ini ya, min AN dikurang AN. Sehingga nanti di sini 0, 0, 0, ini 0, sisanya tinggal yang ini dan yang terakhir. Jadi min A1 ditambah AN plus 1, atau dengan kata lain AN plus 1 dikurang A1. Jadi terbukti sigma dari AI plus 1 dikurang AI, I dari 1 sampai N sama dengan AN plus 1 dikurang A1. Kemudian catatannya ya, sigma AI seperti yang di awal tadi sudah saya singgung, itu sama dengan sigma AJ ya, sama dengan sigma AK, K-nya IJK-nya dari 1 sampai N. Ini kalau kita jabarkan masing-masing, hasilnya akan sama, yaitu penjumlahan A1, A2 sampai AN. Nah, jadi ini biasanya yang disebut dengan sigmanya indeks dummy ya, indeks pengganti ya, IJK bisa pakai yang lain gitu ya. Lanjut ya. Rumus-rumus khusus ini nanti akan kita gunakan ke beberapa penyelesaian soal dan masalah berikutnya. Jadi ada
4 rumus yang kita gunakan nanti ya, yaitu sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3, dan sigma I pangkat 4. Artinya penjumlahan dengan bentuk seperti ini, penjumlahan 1 sampai N, itu nilainya akan sama dengan ini, N dikali N plus 1 per 2, dan ini I kuadrat, jadi N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Kalau I pangkat 3 ini artinya tinggal yang ini, ya, ini dikuadratkan, N plus 1 per 2 dikuadratkan. Yang I pangkat 4 N plus 1, 2N plus 1, ini ya, tinggal ditambahkan ini. Dikalikan ini 3N kuadrat plus 3N minus 1 per 30. Ini per 6, ini per 30. Nah, ini saya rasa untuk mengingatnya ada trik sendiri ya. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri untuk mengingat rumus ini. Kemudian ya, misal kita lihat contoh. Tentukan rumus untuk sigma J dari 1 sampai N, J plus 2 dikali J min 5. Maka kita cukup menyederhanakan yang ini. Jadi bisa kita faktorkan jadinya J kuadrat plus 2J ya, min 5J jadinya min 3J plus 2 min 5 jadi min 10. Dan kita gunakan sifat linearitas tadi jadinya sigma J kuadrat min 3 sigma J ya, tapi konstannya keluar 3 min sigma 10. Ini akan sama dengan, nah ini kita gunakan rumus yang kedua tadi, yaitu N dikali N plus 1, dikali 2N plus 1 per 6, nah ini adalah 3 dikali, ini rumus J tadi, N dikali N plus 1 per 2, sedangkan ini N kali 10. Sehingga kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi N dikali N kuadrat min 3N min 34 per 3. Contoh 4, nah, misal kita ingin menghitung ya berapa banyak jeruk yang membentuk piramid seperti di gambar ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini piramid ini membentuk tumpukan yang teratur ya. Di sini 1, ini 4. Kita bisa cukup lihat di sisinya, di sini ada 3, ada 3, 3, 3, ada 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Artinya, untuk menghitung banyaknya jeruk ini adalah penjumlahan 1 kuadrat ya, ditambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, sampai 7 kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus yang sigma J kuadrat tadi, ini bentuknya kalau kita tuliskan ke dalam notasi sigma, jadinya sigma I dari 1 sampai 7 dari I kuadrat. Nah, sehingga ini sama dengan, tadi rumusnya adalah N, ya, dikali N plus 1, dikali 2N plus 1 per 6. Sehingga ini akan sama dengan 7, ya, dikali 7 plus 1, 8, dikali 2 kali 7 tambah 1 tambah 15 per 6. Atau kita sederhanakan kembali menjadi 100, 140. Yaitu salah satu contoh penggunaan rumus khusus dari sigma tadi. Berikutnya, misal penggunaan lainnya nanti ada di konsep ini ya. Ini akan nanti mengantarkan kita ke konsep materi berikutnya di video berikutnya, yaitu tentang integral tentu ya, atau jumlahan Riemann, atau sebenarnya kita sebut sebagai jumlah si integral Riemann ya, atau integral tentu. Nah, sebenarnya kita lihat dulu yang ini ya. Nah, misal kita punya suatu fungsi ya, y sama dengan x kuadrat, ya, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita akan menghitung luas daerah R ini. Nah, ini luas R ini ya bisa kita pandang sebagai luas parabola ya yang dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan dia. Atau bisa juga kita pandang sebagai R ini adalah luas daerah yang berada di bawah kurva, di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, ini bisa kita partisi ya. Yang pertama kita lakukan adalah garis 0 sampai 2 ini kita partisi menjadi N partisi ya, dengan delta yang sama ya, dengan jarak yang sama. Artinya deltanya itu akan sama dengan 2 per N, karena ini kita tahu panjangnya di sini adalah 2 ya. Panjangnya 2, kita bagi sebanyak N, berarti deltanya ini adalah 2 per N. Nah, tentu saja ini akan berurut ya, jadi 0, X0 kurang dari X1, dan sampai Xn sama dengan 2. Nah, artinya ini X0 ini akan bernilai 0, kemudian X1 ini akan sama dengan delta 1, karena ini delta, jadi ini kan sama dengan delta X, ya. Ini sepanjang delta X, delta X, delta X, delta X, gitu ya, delta X di panjangnya. Kita bagi dengan partisi yang sama, artinya ini adalah nilainya X1 adalah 2 per N, sedangkan X2 adalah delta X dikali 2, artinya 4 per N, ya. X3 ini delta X dikali 3, dan seterusnya sampai delta I ya, ini adalah I dikali delta X, dan seterusnya Xn-1, ini N-1 dikali delta X, sehingga N-1 dikali 2 per N, terakhir Xn sama dengan N dikali 2 per N sama dengan 2. Nah, jadi ini besaran dari
nilai-nilai x0 sampai xn atau xi. Nah, dari partisi-partisi itu kita menghitungnya menggunakan ide Archimedes tadi, yaitu menggunakan poligon ya. Dalam hal ini yang paling mendekati, paling mudah kita gunakan persegi panjang ya, persegi panjang. Yang artinya dengan delta x yang sama, artinya dengan alas yang sama ini dengan lebar atau panjang yang sama. Dan kita bisa mengukur ya, ini tinggi masing-masing persegi panjang ini adalah nilai fungsinya kan. Jadi kalau ini x1 ini tingginya fx1, x2 ini adalah tingginya fx2, ini n-1 berarti tinggi dari persegi panjang ini adalah f dari xn-1. Ya. Jadi kalau kita ambil secara umum, persegi panjang yang ada di dalam ini, di bawah kurva ini adalah ini delta x ya. Kalau ini xi-1 ini delta x, maka tingginya adalah f dari xi-1. Dengan kata lain ini areanya ya, luas daerahnya adalah f xi-1 dikali delta x. Nah, dengan kata lain, luas daerah yang berada di bawah kurva ini, ya, yang diarsir ini ya, persegi panjang ini akan penjumlahan yang kita jumlahkan satu-satu. Artinya A dari Rn ini akan sama dengan luas yang pertama ini ya, kemudian yang kedua 3 dan 4, 5 dan seterusnya. Ya, sama dengan fx0 delta x ditambah fx1 delta x dan seterusnya fx1 dikali delta x. Dengan kata lain, diketahui tadi ini ya, fxi dikali delta x itu adalah dari ini sama dengan xi-nya tadi kita peroleh itu adalah xi kuadrat delta x ya. Artinya sama dengan 2i per n dikuadratkan dikali 2 per n akan sama dengan ini. 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh luas dari Rn ini ya. Nah, Rn ini adalah penjumlahan ini ya. Tinggal kita ganti x-nya, xi-nya dengan x0, x1, x2 dan seterusnya yang tadi di awal sudah kita jelaskan tadi. Jika kita peroleh, kita sederhanakan, nanti akan kita dapati luasnya adalah 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Nah, untuk supaya dia lebih akurat hasilnya, maka kita menggunakan konsep limit sehingga luas dari R ya, luas dari R yang sesungguhnya itu adalah limit dari N menuju T hingga dari ARN. Artinya semakin banyak partisinya, maka bisa kita lihat sini secara sederhana yang ini belum terhitung ya, ini kan belum terhitung yang putih-putih ini. Artinya semakin banyak partisinya, semakin kecil galatnya di sini, errornya di sini ya. Sehingga kita peroleh ini adalah limit dari ARN ini. Nah, kalau kita gunakan konsep limit ya akan mendapati luas dari R-nya adalah 8 per 3 karena limit dari ini ya, limit 4 per n adalah 0, limit n menuju hingga dari 4 per 3 n adalah 0, sehingga ini sama dengan 8 per 3. Ya, artinya seperti yang tadi saya katakan di awal tadi, kalau kita partisi sebanyak 7, maka AR7-nya akan sama dengan ini ya, akan mendekati 8 per 3 dikurang 0,5. Kalau misal kita partisi sebanyak 14, maka ini akan 8 per 3 min 0,27. Dan seterusnya, kalau kita partisi sebanyak 28, misal di sini, maka dia akan mendekati 8 per 3 min 0,1412. Sehingga kita bisa lihat di sini nih ya, ini daerah yang belum terhitung ya, semakin banyak partisinya, maka akan semakin mendekati luas yang sesungguhnya yang kita cari. Nah, selain itu, perhitungan dengan menggunakan pendekatan partisi dari persegi panjang tadi bisa kita lakukan juga jika kita melakukannya berada di luar kupanya ya, seperti yang dilakukan Archimedes tadi menghitung luas lingkaran, bisa pendekatannya poligonnya berada di dalam lingkaran atau poligonnya berada di luar lingkaran. Dan dengan cara ini juga nanti kita akan mendapatkan hasil yang sama ya. Kalau kita pakai notasi Rn, ini kita pakai Sn, ini nanti kalau kita sederhanakan dengan cara yang sama seperti tadi akan dapat hasil yang sama. Kemudian diterapkan konsep limit juga, maka akan diperoleh luas dari R-nya juga akan sama, yaitu 8 per 3. Nah, konsep perhitungan inilah nanti yang akan mengantarkan kita ya ke video berikutnya, yaitu tentang jumlah Riemann. Jumlah Riemann yang nanti sebagai pendahuluan ke konsep integral Riemann atau yang biasa kita sebut sebagai integral penting. Oke, baik. Demikian penjelasan tentang area atau luas daerah yang dibatasi oleh garis ya.
dan tentang notasi sigma. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silakan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.